Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Waalaikumsalam La haula warahmatullahi. wala quwata illa billah amma ba'd. Ya, yang saya hormati para hadirin sekalian. Insyaallah pada sore hari ini kita akan memulai pengajian petang serial kajian petang ya, dimulai dengan petang tafakuh dan nanti insya Allah akan dilanjutkan petang tadabbur. Alhamdulillah, pengajar kita, guru kita Ustadz Nur Fajri sudah berada di ruang Zoom. Ya, saya sabar dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah bisa share screen ya? Ya, Alhamdulillah. Pada para hadirin juga di diimbau juga ini karena sudah beberapa bulan ya berjeda, istilahnya hiatus gitu, bisa dibilang seperti itu ya. Untuk itu kepada Ustadz Fajri, bisa saya persilakan entah itu untuk memulai pelajaran atau sekiranya memberikan selayang pandang gitu Ustadz, karena mungkin kita Oke, oke. butuh pemanasan terlebih dahulu. Kepada Ustadz, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa amma ba'd. Ini pengajian Hadithuddin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf. Semoga Allah merahmati beliau yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan mungkin sedikit saya ulang bahwa Hadithuddin adalah matan fikih tertinggi dalam mazhab Syafi'i, di mana mazhab berputar di kitab ini. Mazhab Syafi'i berputar di kitab ini, atau boleh bahasa agak ekstrimnya sedikit, kitab sucinya mazhab Syafi'i ya Minhajul Muslim. Ya. Dan kita terakhir itu sampai kitab Al-Buyu, kitab atau pembahasan muamalat di kitab Salam, pembahasan muamalat di kitab Salam. Dan kita sudah sampai lebih tepatnya lagi di fasal tentang qard, tentang utang piutang. Ini sudah selesai bagaimana salam itu, kemudian bagaimana syarat-syarat salam, kemudian eh, baru masuk ke yang mirip, kemudian bagaimana kalau seandainya barangnya nggak sesuai dengan pesanan, kemudian baru masuk ke hutang, ya. Dan sebetulnya kita sudah sampai bagian di sini, yaitu wa yaruddul misla. Sebentar. Ini sudah sampai sini ya, wa yaruddul misla fil misli. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sedikit dari atasnya, tapi cepat ya. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, faslun fil qard, pasal baru dalam pembahasan utang piutang. Al-iqradu mandubun, utangkan orang itu sunnah. Wasighatuhu aqrabtuka au aslaftuka au khudhu bimithlihi au malaktukahu ala an tarudda badalahu. Dan teksnya, sekali lagi, penting sekali mengetahui teks-teks dasar, redaksi-redaksi dasar dari utang piutang. Walaupun ketika diterjemahkan atau ada kata-kata yang mirip, itu hukumnya sama, tetapi konsep mendasarnya kita sebenarnya tahu. Apa? Aku menghutangimu dengan fiil akrodo, atau dengan fiil aslafa, sama aku mengutangimu. Atau dengan bahasa lain, khudhu bimithli, ambillah tapi ganti semisalnya. Itu utang tuh. Ambil aja, nanti ganti. Itu utang ya. Utang. Apa ya misalnya ya, contoh. Itu saya, Bang Zidan, mau bayar angkot, nggak ada duit 10.000. Temen bilang, ini nih 10.000 nih, ambil aja, nanti ganti. Itu akadnya apa itu berarti? Nah, apa tuh Bang Zidan? Dengeran nggak suara saya? Ya udah utang Ustadz. Ambil aja, ambil besok ganti. Itu gantinya kapan-kapan gitu. Ambil ganti kapan-kapan. Itu utang tuh. Atau malak tuh kahu ala antaru udah badalahu.
aku membuat kamu memilikinya, tapi kamu ganti yang sejenis. Sama juga lah mirip. Oh ya ngomong-ngomong, kita tuh yang lebih fasih, Kang Zidan ini jagoan KBBI, jagoan PUEB beliau. Lebih fasih hutang apa utang, Kang Zidan? Utang Ustaz yang terbaru. Iya, utang. Pakai U ya, maksudnya tanpa H. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga belajar berbahasa Indonesia yang baik. Wa yushtaratu qabuluhu fil asohi. Tapi baru jadi utang itu kalau apa, syaratkan harus diterima dulu. Jadi kita diutangin orang, kalau kita nggak terima, jadi utang nggak? Misalnya ada orang naruh di meja kita uang, tuh saya utangin kamu. Kalau kita nggak terima bisa nggak? Bisa aja dan nggak terjadi utang. Jadi baru terjadi utang kalau apa? Kalau sudah kabul, kalau sudah kabul. Gitu ya. Jelas nih. Fil aswah, benar pendapat yang lebih benar. Wa fil muqridi disyaratkan dalam untuk orang yang memberi utangan. Jadi ada mukrid, orang yang memberi utangan. Bahasa ekonominya kreditur, orang yang memberi kredit, memberi pinjaman. Ngomong-ngomong pinjam itu dalam bahasa Indonesia bisa jadi untuk utang ya. Agak beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mungkin kalau pinjam itu misalnya ista'aro, yasta'iru, itu kasusnya minjem pensil, ya, minjem pensil. Kayak dulu Kang Zinan pernah nggak waktu SD berantem sama teman, bercanda-canda mungkin ya. Tipek itu minjem atau apa? Tipek itu minjem, Minjem sih minjem Ustaz. tip, minjem tipek gitu. Oh kalau minjem tipek balikin juga sama apa? Putih-putihnya tuh tipek-tipek balikin juga. Hmm, harus utuh. Ya itulah. Jadi memang kata-kata pinjam dalam bahasa Indonesia itu bisa itu langsung termaknai maksudnya langsung termaknai utang gitu. Jadi kalau fakih orang Indonesia termasuk apa? Orang pakar fikih terus dalam bahasa Indonesia ketika bicara utang nambahkan satu siga apa? Aku pinjemin mungkin gitu. Wa yajuzu iqradu ma yuslamu fihi illal jariyat allati tahillu lil muqtaridi fil iqad. Dan boleh mengutangkan semua yang disalamkan. Jadi semua yang boleh disalamkan boleh diutangkan. Kecuali budak perempuan ya. Kecuali budak perempuan nggak boleh. Kemala Islam fihi la yajuzu iqradu fil asl. Tapi kalau udah nggak boleh disalamkan, maka nggak boleh diutangkan. Jadi berlaku kaidah semua yang boleh disalamkan, semua yang boleh semua yang boleh diutangkan, boleh disalamkan. Tapi tidak semua yang boleh diutangkan, boleh disalamkan. Ulang lagi. Jadi lebih luas salam dibanding apa? Utang yang dibolehkan. Jadi ini kalau kita boleh bikin, ini qard utang, qard ini salam. Oke, berarti semua yang boleh disalamkan belum tentu boleh dikorotkan, tapi semua yang boleh dikorotkan pasti boleh disalamkan. Gitu ya, benar ya? Baik. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang baru ini. Wa yaruddul misla fil mithliyi, dan kalau benda tersebut misal, benda yang disebut misli, jadi benda ada yang misli, ada yang kimi. Misli ada yang apa? Kimi atau istilahnya mutakawim. Benda yang misli, benda yang kita bisa cari persis seperti itu. Itu misli, yaitu yang bisa ditakar atau bisa ditimbang, yang bisa ditakar atau bisa ditimbang, itu misli. Misalnya beras, beras itu misli. Karena kalau kita berutang beras, kita bisa kembalikan persis beras juga. Ya nggak? Bener nggak? Gimana Kang Zidan? Utang beras. Bisa sih, utang beras bisa ya. Utang beras balikin beras.
Boleh. Salam beras boleh, boleh kan? Itu misli. Tapi ada yang enggak, dia nggak bisa kita balikin persis, ya. Tapi kita bisa balikin yang senilai. Itulah mutakawim. Itulah mutakawim. Maka kalau bendanya misli, balikinnya misli. Yang contoh mutakawim apa? Misalnya utang kambing, utang onta. Bisa nggak balikin persis kambing yang sama? Bisa nggak? Nah, gimana? Kita utang onta. Bisa nggak balikin onta yang sama? Bisa nggak? Utang loh, bukan minjem ya. Utang. Bisa nggak? Gimana? Kalau Utang onta misal tuh artinya utang onta, ontanya mau disembelih. oh, Nanti balikin persis onta itu. Kalau buat ditunggangin namanya bukan utang. Kalau tunggangin tuh minjem. I'arah, ariyah, nama lainnya. Tapi kalau ini utang onta, kita mau sembelih, saya utang onta ya buat kawinan, buat walimahan. Oke, nanti balikin onta juga yang senilai. Tapi pertanyaan saya, ontanya sama atau beda? enggak persis Persis sama, sama. Ustaz, enggak. Nggak akan beli sama, nggak akan, mustahil. Itu namanya mutakawim. Kita cuma bisa cari yang seharga. Utang apa? Utang uang. Itu misli apa mutakawim? Uang tuh. Nomor serinya pasti beda sih, Ustaz, ya? Pasti beda mutakawim namanya. Kalau ada uang pinjam buat pajangan doang, misalnya, atau mungkin ya, tapi bukan utang tuh. Pinjam uang buat apa? Buat menuin dompet aja, ketemu calon mertua, gitu. Nunjukin nih duit saya, gitu. Abis itu dibalikin lagi ke teman, persis uangnya itu lain cerita ya. Tapi saya nggak yakin orang berutang begitu maksudnya. Dia akan pakai uangnya, dia akan pakai uangnya. Itulah mutakawim. Maka di sini dikatakan wafil mutaqawimin misla suratan. Dan kalau mutakawim maka cukup mengembalikan yang mirip bentuknya saja. Otomatis harganya ya juga gitu. Jadi nggak harus persis sama, nggak harus. Yang penting mirip, senilai dan mirip. Wakilah al-qimah, bahkan ada pendapat tapi lemah, cukup harganya saja, nggak harus sama. Apa penting harganya sama. Jadi andai dia balikin total betul-betul bukan benda yang sama, benda yang mirip, tapi senilai boleh gitu. Tapi enggak, ini pendapat lemah. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalil bahwa kalau mutakawim cukup yang sama bentuknya saja, tidak harus persis benda itu juga, enggak. Dalilnya adalah Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, iqtarada bakron waradda rubaiyan. Nabi SAW pernah me, apa namanya, berutang onta, kemudian mengembalikan ontanya yang berusia bakar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembalikan dalam bentuk rubai, ya. Nah, rubai itu usianya lebih tua daripada bakar, lebih tua daripada bakar. Berarti Nabi sama saja membayar utang onta dengan onta yang lebih mahal. Kemudian sahabat kayak bertanya, Nabi kok panjenengan bayar utang lebih? Bayar utang apa? Lebih. Bahasa kita kalau diubah jadi uang ya, berutang 10 juta dikembalikan 15 juta. Mungkin kebanyakan 15, 12 juta gitu. Berutang 10 juta dikembalikan 12 juta. Seolah-olah sahabat bingung, emang boleh kayak gini? Mirip-mirip riba dong. Tapi Nabi respon dengan menjawab, Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sungguh orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang. Di antara bentuk paling baik dalam membayar utang adalah membayar utangnya apa? Dilebihkan. Boleh nggak? Boleh. Boleh hukumnya asalkan tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan maka kita kembali ke pembahasan riba tempo hari ya. Adzab bidzab wal fiddah bil fiddah.
ya dan seterusnya, dan biadin sawaan bisawain. Kalau uang dengan uang harus sama, harus kontan. Oke, jadi bisa berutang uang, yang penting balikin uang senilai. Mirip bentuknya senilai. Tidak harus persis ya, kalau itu bukan berutang namanya. Susah nomor seri disamakan. Tapi kalau bisa, misal berutang beras, ya balikin beras persis. Beras kan persis. Beras nggak ada nomor serinya. Kita tahu sih pada akhirnya beras itu bukan beras yang sama tempo hari. Ya, tahu kita semua. Beras yang tempo hari udah dimakan, udah berubah menjadi benda lain. Eh, mulut, tapi eh, mirip persis ya, persis banget putih-putih gitu. Oke. Walau dhafira bihi fi ghairi mahal al-iqradi walin naqli mu'natun talabahu bi qimati baladil iqrad. Kalau seandainya si pemberi utang kreditur menemukan si apa namanya debitur, si pemberi utang menemukan si pengutang, gitu kita sederhanakannya ya, tapi di selain kota tempat terjadi akad utang piutang gitu. Walau ghafira bi fi ghairi mahal iqrab walinak, kemudian di situ mau bayar utangnya, saya bayar utang deh sekarang nih, tapi walinak limu, nah untuk memindahkan barang yang diutangkan itu butuh biaya. Contoh, Kang Zidan akad utang piutang sama sesama orang Tangsel. Kang Zidan Tangsel apa kota Tangerang? Tangsel, Ustaz. Tangsel. Sama orang di kota Tangsel, akad utang piutang. Tapi di waktu pembayaran ternyata ketemuannya nggak sengaja di acara di Bogor. Acara di mana? Di Kabupaten Bogor. Utangnya bukan uang, kalau uang gampang, nggak ada cerita. Utangnya onta gitu, utangnya onta. Dia balikin onta di Bogor. Pertanyaan saya, buat bawa onta dari Bogor ke rumah di Tangsel, butuh biaya nggak? Butuh, Ustaz. Butuh biaya. Mu'nah. Itu mu'nah, butuh biaya. Maka bahu. Maka berhak Kang Zidan minta apa biaya untuk mindahin barang si onta tadi sampai ke Tangsel sesuai dengan harga yang di kenyataan. Ini kalau bicara antar kota, lebih-lebih kalau bicara antar negara, ketemuannya di negara lain, lebih biaya seperti itu. Lanjut. Wala yajuzu bi syarti raddi sahihin an mukassarin au ziyadatin. Dan tidak boleh mensyaratkan bayar utangnya dengan uang yang bagus, emas yang bagus, kalau saat pertama utang emasnya pecahan. Jadi emas ada dua, ada mukassar dan ada sahih. Ada apa? Ada mukassar, ada sahih. Mukassar emas pecah-pecah, eh sahih emas bagus, emas utuh. Misalnya emas 100 gram, kan bisa satu kotak itu 100 gram bisa pecah-pecah. Nah, pecah-pecahnya diistilahkan mukassar. Oke. Kalau yang bagus sahih. Kalau memang utangnya tempo hari mukassar emasnya pecah-pecah, pecahan-pecahan, maka tidak boleh mensyaratkan pokoknya nanti ngembaliinnya kamu, ini kan kamu 100 gram emas pecah-pecah nih, segram segram. Karena pecahannya nggak bagus lagi. Nggak mulus, bukan cetakan yang bagus gitu. Pecah-pecah, pecah-pecah. Tapi total 100 gram sih, namanya emas, mau hancur-hancuran ya emas juga. Tapi pokoknya mau kasar, pecah-pecah. Nanti balikinnya kamu 100 gram. Bagus ya, satu satu kotak gitu ya. Utuh 100 gram, satu kesatuan. Boleh nggak nih mensyaratkan gini? Nggak boleh. Nggak boleh. Wala juzu bisyati raddi sahihin an mukassar. Nggak boleh. Karena dia sebetulnya ada penambahan nilai juga dalam
emas sahih, pertama nilainya mungkin tidak intrinsik, ya, emasnya sama-sama 100 gram, tapi dari sisi lain ada pertambahan nilai. Atau setidaknya itu pensyaratan yang menambah ada usaha di situ pembagusan si emas. Karena nyari emas sahih di masa-masa tersebut ya tidak semudah dapat mukasa. Mungkin lebih buruknya lagi yang kedua, au ziyadatin atau mensyaratkan tambahan. Nah, ini ya kita kenal semua ini bentuk mendasar dari riba dalam utang piutang ya ini. Apa? Ziyadah. Ini bentuk paling mendasar dari utang mengandung riba, utang 10 juta balikin 11 juta. Mungkin bahasanya nggak akan 11 juta, bahasanya bunga 10%. Nah, gitu ya. Boleh nggak nih? Boleh. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh riba. Itulah. Ya lebih nama lah tak ke riba. Kan jangan riba. Kalau radda hakadha bila syarat ini ziyadah nih penting. Kalau radda hakadha bila syarat, kalau dia membalikannya lebih bagus di kemarin utang emasnya pecah-pecah sekarang dibalikin emasnya bagus ya, atau kemarin utang 10 juta dibalikin 11 juta bila syaratin tanpa apa syarat fahasanun maka hukumnya apa hukumnya bagus itu boleh bahkan bagus fahasanun malahan itu amalan terpuji sesuai hadis Muslim tadi Nabi saja mengembalikan apa unta Nabi berutang unta Nabi kembalikan unta yang lebih mahal gitu. Bagus, amalan bagus. Bahkan kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sungguh yang terbaik di antara kalian adalah yang apa? Paling bagus dalam membayar utang. Bisa dipahami ya? Walau syaratu mukassaran an sahihin. Kalau seandainya dia mensyaratkan kemarin kebalikan nih. Kemarin utangnya uang atau emas sahih. Barangnya bagus. Emas 100 gram contoh satu kesatuan. Atau 10 gram satu kesatuan. Tapi dia bilang, saya syaratkan balikinnya pecah-pecah aja. Balikan justru. Laga syartu, maka syaratnya diabaikan. Syaratnya apa? Diabaikan. Laga syartu. Layu tabar. Tidak dianggap. Seperti itu. Artinya tidak harus dia kemudian menunaikan syarat tersebut. Karena dia bilang nih, kalau emas batangan zaman sekarang lebih mahal. Dan yang gramasinya lebih kecil. Oke. Tapi kalau batangan bagus kan, kalau emasnya potekan-potekan, gimana? Kita bicara mukasar ya, emas potekan-potekan. Ya. Benar intinya ya, agar kita kadang membaca fikih yang ditulis ya di abad ke-7 Hijriah, sekarang kita di abad 15 ya wajar ada beberapa. Tapi setidaknya kita bisa bayangkan maksud dari Imam An-Nawawi, maksud dari fikih tersebut. Ini kebalikannya ini. Maka syaratnya nggak harus dipenuhi. Atau au an yuqridahu ghairuhu. Au an yuqridahu ghairuhu. Atau saya utangin kamu, tapi kamu utangin lagi orang lain. Itu juga tidak berguna syarat tersebut. Ya, baik. Wal asahu annahu la yasudul akad, tapi pendapat yang lebih benar akadnya tetap sah, tetap sahih. Akadnya tidak batil ya, sah tetap. Hanya saya tidak harus dipenuhi syarat. La basyar. Karena ini tidak sesuai dengan tabiat dasar daripada akad utang. Akad utang itu tidak mengikat-mengikat dengan cara seperti itu. Syaratan macam seperti ini bertentangan dengan keluasan dari akad utang. Kamu saya utangin tapi utangin orang lain. Enggak. Utang ya utang udah. Walau syarat ajalan, kalau dia mensyaratkan ada tempo waktu, ya, bahwa
kasyarti mukassarin al sahihin illam yakun lil muqridi qaradu. Kalau seandainya dia mensyaratkan tempo waktu tertentu, tapi lam yakun lil muqridi qaradun, tidak ada maksud apa-apa dari si eh, pemberi utang, dari kreditur, dia tidak ada maslahat apa-apa dari tambahan tempo tersebut. Ya pokoknya dia ya ada asal mensyaratkan waktu aja. Fahuwa kasyarti mukassarin an sahih. Maka ini seperti kasus yang barusan. Mensyaratkan emasnya dipecah-pecah, padahal utang pertamanya emasnya satu satuan sahih. Artinya apa? Kalau tidak ada maksud tujuan kemaslahatan dari pensyaratan waktu, maka tidak harus dipatuhi syarat tersebut. Tapi kalau ada, dan umumnya seperti itu, umumnya pemberi utangan kalau dia ngasih waktu 3 hari ya balikin, dia ada maksud, dia ada maksud. Wa in kana kazamani nahbin fakasyati sahihin an mukassarin fil asl. Tapi seandainya ada maksud tujuan dari si mukrid, dari si pemberi utangan. Semisal apa? Semisal ini zaman nahb, zaman kerusuhan. Ya, zaman kerusuhan. Pokoknya kamu balikin dalam tempo waktu tertentu. Maka syarti sahihin an mukassarin fil asl. Maka yang seperti ini dianggap seperti syarat yang paling pertama. Itu syarti sahihin an mukassir, kebalikan. Yang artinya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. La yajuz. Karena pada akhirnya menyusahkan. Syarat seperti ini menyusahkan. Orang berhutang ya pada akhirnya dia butuh waktu kelonggaran. Sementara dia beralasan enggak, ini zaman kerusuhan, zaman zaman nahbin. Enggak. Kalau gitu sekalian akadnya tidak sah, menyulitkan. Walahu syartu rohnin wa kafilin, dan dia boleh sah mensyaratkan adanya rohan. Apa rohan? Masih ingat? Nanti akan dibahas sebetulnya rohan setelah ini. Yaitu gadai. Saya mau utangin kamu 10 juta, tapi saya butuh sesuatu tanggungan. Jangan-jangan kamu nggak bisa bayar nanti 10 juta. Nah, rohannya berupa barang yang harganya minimal 10 juta juga. Apa barang yang 10 juta juga? Apa sih? Ada nggak ya? Apa barang 10 juta juga? Hmm. Apa Kang Zidan? Barang 10 juta juga apa ya? Laptop kali ya, sebagian laptop 10 juta harganya. Oke, kamu saya pinjemin 10 juta. Tapi taruh laptop kamu di rumah saya sini. Jaminan, sebagai jaminan. Itu rohan. Boleh. Kalau dia bisa bayar utangnya, maka laptopnya dibalikin. Tapi kalau dia tidak bisa bayar, maka apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Gimana? Kalau dia nggak bisa bayar 10 jutanya, laptopnya diapain? Dijual atau diambil. Iya, betul, dijual. Kemudian hasil penjualannya ambil 10 juta oleh si pemberi utang. Kalau sisa, ternyata laptopnya lakunya 12 juta. Sisaannya buat siapa? 2 jutanya lagi. Hmm, gimana? Kalau laptopnya ternyata laku 12 juta. Utangnya hanya 10 juta. 2 jutanya buat siapa? Dibalikan, Ustaz. Balikin. Nah, buat si debitur yang penghutang. Kalau kurang gimana? Berarti aduh, lakunya cuma 9 juta. Gimana dong?
Ikhlasin aja bagaimana? Hah? tetap kena bayar utang, tetap harus bayar utang lah. Berarti si Syukur. debitur nombokin nambah sini sejuta lagi kali. Iya. Tapi kalau dikasih kan nggak apa-apa ya. Tapi kan kita bicara hukum asal tambah sejuta. Begitulah. Makanya umumnya barang rohan itu harganya itu akan lebih. Umumnya begitu. Pas aja itu susah. Setahu saya di Pegadaian susah kalau barangnya pas seharga senilai utangnya. Anda yang syariah, kita bicara syariah. Karena pada akhirnya barang itu bisa jadi turun harga seiring berjalannya waktu. Rata-rata barang itu mengalami penurunan harga seiring berjalannya waktu. Kecuali tanah mungkin atau beberapa barang lain yang dia berjalan waktu malah makin mahal ya. Oke, itu syarat pertama boleh mensyaratkan rohni. Yang kedua boleh mensyaratkan kafil. Apalagi kafil? Kafil itu penjamin berupa orang. Saya mau utang kamu 10 juta. Tapi kamu harus nunjuk penjamin kamu. Andai suatu ketika kamu tidak bisa bayar, maka akan terjadi. Nah, nih kafil saya nih, bos saya tempat kerja, namanya, nomornya ini tanda tangan udah setuju dia jadi kafil, misalnya contoh. Gimana? Apa yang terjadi kalau dia nggak bisa bayar utang? Yang kafilnya yang bayarin. Kafilnya bayar. Kayak gitu ya. Ya, itulah penjamin. Alhamdulillah. Jadi boleh. Lanjut. Wayum lakul qardu bil qabdi, dan qard dimiliki dengan diqobet. Jadi harus diqobet dulu kayak tadi, pinjam utang berupa uang. Ya, uangnya baru dianggap sudah dipegang sudah dimiliki si pengutang, peminta utang, ya dengan dia memegang uangnya. Kalau masih OTW, dia belum dianggap berutang. Saya utang 10 juta ya, siap. Uangnya dikirim pakai gosen. Kirim pakai gosen. Di tengah jalan gosennya kecelakaan. Uangnya hilang. 60 kali misalnya. Pertanyaan saya, si pengutang tuh, debitur, wajib ganti nggak 10 juta? Wajib ya. Karena Ah. karena barang yang dibawa dari Goset itu tidak tersampaikan ke yang bersangkutan. Berarti wajib bayar nggak? Wajib ganti 10 jutanya nggak ke pemberi utang? Oh, ya kan udah saya kirim, Mas. Pokoknya buat masa bodoh udah saya kirim. Nah, itu nggak bisa saya pegang. Nah, tapi kan belum saya pegang. Iya, berarti belum dikobet. Iya. Mirip-mirip juga. Nah, tapi kan Mas, gosennya belum nyampe rumah, belum saya pegang uangnya. Ya saya belum dianggap berutang dong. Nah, itulah. Nah, itu ya. Dan udah dimilikin. Ingat, barang, oh ya, penting juga nih kaidah pakai yumlah. Barang, utang piutang itu milik si pengutang, milik debitur. Jadi kalau Kang Zidan berhutang 10 juta ke orang, ya 10 juta itu milik siapa? Sudah sah nih akad. Milik siapa 10 jutanya, Kang Zidan? Saya berutang apa? Iya, kamu minjem duit. Milik yang saya pinjemin. Ya, milik kamu. Udah jadi milik kamu uang tersebut. Cuma nanti ganti. Tapi milik kamu. Jelas ya? Oh iya, Ustaz. Namanya hutang. Kalau minjem beda. Itu bedanya minjem sama utang diantaranya. Terus sekali kita udah bilang tadi, bahasa Indonesia itu untuk utang kadang minjem juga. Sering, bukan kadang. Sering minjem. Kalau kita minjem motor punya siapa? Kang Zidan pinjam motor. Pinjam motor ya? Ya motor Yang punya ngasih orang lah. utang, yang Iya. ngasih utang, yang ngasih pinjaman. Nah, tapi kalau pinjam uang 10 juta pinjam ya, udah dipegang 10 juta. Punya siapa ke 10 juta? Punya Kang Zidan. Gitu. Wafi qaulin bitasarruf, ada pendapat tapi lemah, pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat beliau, baru dimiliki dengan saat sudah digunakan. Kalau belum digunakan, itu belum dianggap memiliki. Ada pendapat begitu. Tentu pada akhir kita tahu beda konsekuensi ya. Yang satu sekadar megang aja itu udah dianggap memiliki. Siap tanggung jawab. Kalau satu lagi baru dipakai baru tanggung jawab. Kalau nggak dipakai berarti enggak.
Walahu ruju'u fi 'ainihi madama baqiyan bi hali fil asl. Tanya berikutnya. Boleh nggak ya minta balik benda persis? Ya, minta balik benda persis. Saya minta balik benda persis. Boleh, boleh. Dengan syarat apa? Madama baqiyan. Kalau memang bendanya masih ada persis ya. Yaitu meminjamkan uang dengan nomor seri tertentu, nomor seri cantik misalnya 10 juta, dia baru pakai 5 juta, terus waktu mau ngembalikin udah tiba waktu mau ngembalikin uang utang, dia minta, saya minta dong 5 juta yang persis kemarin itu. Nah, nggak apa-apa, belum dipakai boleh, tapi dengan syarat masih ada. Kalau udah nggak ada ya enggak, tidak boleh minta balik begitu karena menyulitkan. Namanya juga utang ya, yang mutakoi dibalikin ya senilai saja, tidak persis kan dipakai. Tapi kalau memang madama baqiyan bihalihi masih utuh, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir dari pembahasan utang piutang. Dan insya Allah di ahad mendatang kita akan bahas pembahasan tentang rohan, gadai, gitu ya. Dan ini masya Allah semoga ya, memang ini usaha kita semua berakhlak sesuai akhlak Rasulullah. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang amanah dalam berhutang, ya. Semoga kita kan kemudian Allah untuk amanah dalam berutang. Karena di zaman sekarang kita kadang merasakan ini berkurang amanah dalam utang-utang. Gitu. Dan bagi yang juga diberi kelonggaran, amatlah mulia amalan memberikan utangan itu ya. Bahkan hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni, Imam At-Tabarani, memberi utangan lebih mulia daripada bersedekah. Ya, malah di sebagian riwayat ada tambahan 10 kali lebih utama daripada bersedekah. Karena kita Imam Ibnu Wazir Al-Wazir Ibnu Hubairah, ini beliau ulama Hanbali, tapi menarik sekali sisi yang beliau ambil ketika menjelaskan hadis ini seperti dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam buku Dhail al-Tabaqat Hanabilah. Kata beliau, karena orang yang berutang itu mesti dia butuh. Tapi kalau orang minta-minta belum tentu butuh betulan. Kalau orang minta duit atau kita sedekah ke orang, belum tentu orang itu benar-benar sedang butuh banget, belum tentu. Secara umum ya dia butuh, tapi saat itu banget dia sedang butuh banget belum tentu. Tapi kalau orang sudah datang ke kita, ya japri di WhatsApp, utang 1 juta, utang 500.000, itu mesti butuh banget tuh, mesti itu. Kan utang beresiko harus dibalikin ya. Kalau dia cuma kalau minta mah dia asal minta bisa. Utang itu orang yang serius, laki-laki yang benar-benar utang, gentle dia, karena dia siap mengganti. Kayak gitu. Ustadz, kalau Nah, yang hobinya suka ngutang-ngutang gimana tuh? Karena dengan ya enggak semuanya yang suka ngutang. mungkin ada ya, tapi ya mungkin Hobinya. kita lihat dari beberapa sisi ya. Dari sisi kita husnuzon dia memang butuh, sulit, kadang dia utang untuk membayar utang yang lain. Ada orang seperti itu, dia berutang untuk membayar utang yang lain. Ada orang seperti itu. Kita nggak bisa bilang dia gemar berutang yang dalam konteks negatif. Tapi ada orang yang enggak gitu, dia memang nggak amanah, yang ini belum dibayar udah utang lagi, akhirnya menggunung. Ada juga yang seperti, dan inilah yang sebetulnya Nabi SAW wanti-wanti, dan Nabi sendiri di saat yang sama berdoa agar minta perlindungan dari berutang. Ya, walaupun sebagian riwayat menyebutkan dolaidain, utang bergulung-gulung, utang yang melilit, dari lilitan utang. Min dolaidain, dolaidain. Yaitu. Oke, Allah. Ada pertanyaan yang banyak nih, misalnya kita cukup di sini. Kalau masih di kota yang sama tapi cukup jauh, bagaimana? Ya, selama ada muknahnya Kang Mas Kafi, ada ongkir pemindahin dari satu tempat ke tempat yang semestinya, itu berarti tanggung jawab si pengutang ya, tanggung jawab. Maka itu normalnya bayar utang itu ya langsung ke orang yang bersangkutan, ke tempatnya dia atau kita transfer ke dia, begitu. Jangan malah menyulitkan si yang memberikan utang. Dari Mas Firdaus, kalau utang 10 juta dikembalikan setelah setahun 10 juta, tapi value sudah menurun karena inflasi, bagaimana? Tetap 10 juta.
tetap 10 juta. Kecuali Allahumma illa para ulama kontemporer memberikan pengecualian. Nah, ini kasus ini sekali lagi harus difatwakan secara khusus. Ya, nanti harus difatwakan secara khusus. Tapi saya beri kaidah umum, ulama kontemporer memberikan pengecualian kalau benar-benar jauh sekali, misal Indonesia tahun 60 dengan Indonesia tahun 2020 misalnya contoh, beda 60 tahun. Dan kita tahu Indonesia tahun 60 jauh sekali. Kita baca buku tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu ketemu angka-angka rupiah tuh kayak gimana gitu. Kayaknya beda banget dunianya. Apalagi dengar cerita mbah-mbah kita tuh, uang tuh kayaknya 100 rupiah itu gitu ya. 100 rupiah bukan 100 ribu. Hari ini 100 ribu sederhana, tidak terlalu dan tidak terlalu besar sepertinya rasa-rasanya. Itu kan berarti ada inflasi dahsyat. Kalau seperti itu maka para ulama memberikan beberapa solusi. Di antara solusinya adalah dia baru memperhatikan dia ini disepakati antara kedua belah pihak, itu solusinya. Sepakat antara kedua belah pihak bayarnya bagaimana yang adil. Tidak selalu harus sesuai dengan harga kenyataan, tidak harus, tapi bisa yang win-win solution antara kedua belah pihak. Itu beberapa solusinya. Nanti bisa difatwakan, harusnya harus ada fatwa khusus ya per kasus. Ya, karena bisa-bisa orang kalau cuma 10 juta, bedanya cuma 5 tahun. Ada inflasi ya? Ada lah. Jangan kan 5 tahun, hitungan hari bisa beda harga. Tapi kita mengabaikan itu. Perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu jauh, kita abaikan. Itulah bagian dari, maka itu tadi, lebih sangat keutamaan mengutangkan itu di situ. Di situ nilai terasa betul orang yang memberi utangan itu seperti orang bersedekah, bahkan lebih utama. Gitu. Karena itu dia tadi, dia menanggung risiko inflasi. Dia tanggung. Tanpa dia minta bunga. Kalau dia minta bunga ya itu nggak terpuji. Bahkan haram. Dosa besar. Riba. Tapi dia siap bayar persis tahun depan. Setahun kemudian. Tahu dia, kita semua tahu dalam kehidupan nyata. Beda setahun tuh ya relatif kemacauan dunia. Apalagi banyak perang dunia. COVID, perang Rusia, Ukraina. Itu ngaruh. Tapi dia dengan rela hati, kedermawanannya dia bantu, ya saya utangin kamu, bayar persis saja, nggak usah dilebih-lebihin karena haram. Mantep gitu ya. Kalau mas batangan ya benar, sudah dari saudara AS atau saudari, jika kita minjam uang lalu inisiatif sendiri yang baik nambah jumlah pengembalian, apa termasuk riba? Tidak, justru itu tadi amalan Rasulullah SAW. Nabi ya, ketika Nabi berutang bakar onta, Nabi kembalikan rubai, onta lebih mahal. Jadi boleh kita utang 10 akan bahkan bagus, amalan mulia. Kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang terbaik di antara kalian yang apa? Sebaik-baiknya kalian ya bayar utangnya lebih baik. Utang uang boleh Kak dibayar dengan tenaga mengerjakan pekerjaan. Itu tadi pembahasan di awal, mutakawim itu mesti yang bentuknya mirip. Memang dia nggak persis tapi mirip. Oke? Mana tadi? Ini ya. Wafil mutakawimil mithla suratan. Kalau tenaga enggak? Tenaga enggak. Karena enggak misal surat. Bentuknya enggak sama. Oke? Cukup? Kita 3 menit, udah 43. 2 menit lagi berakhir. Ada lagi satu pertanyaan mungkin? Oke, silakan Kang Zidan ditutup. Kita break sejenak, kemudian masuk ke tafsir. Allah a'lam bishawab. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah kita jeda 2 menit atau 1 menit sekarang. Uh, bakal lanjut ke petang tadabbur. Insyaallah kita mulai di Quran surat Yusuf ayat ke-25. Ya. Barakallahu fikum.